Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Furoshop Channel. Pada episode kali ini saya akan lakukan unboxing dan juga merakit kit berikut ini. Ini adalah Cannonball Premium dengan chassis Super 2. Dan ini dari RZ Brand seperti yang bisa kalian lihat pada kemasannya. Nah, sebelum memulai kita akan buka dulu untuk plastiknya. Kita akan lepaskan untuk plastik pembungkusnya di sini, guys. Nah, kita buka untuk kemasannya, tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk sisi samping dari dusnya, guys. Jadi ini, seperti pada kemasan umum kit-kit RZ ya. Dan ini gambar Cannonball di sampingnya rada ke stretch ke bawah ini ya, jadi cemet gitu, guys. Nah, kita lihat untuk sisi berikutnya, ya kurang lebih sama lah, nggak ada yang terlalu signifikan dan tidak terlalu relevan juga ya kalau untuk menjelaskan produknya, karena kadang untuk kit KW ini dalamnya biasanya isinya beda, guys. Nah, kita akan buka untuk kemasannya sekarang. Kita lihat pada bagian bawah dari tutupnya ini ada petunjuk untuk pemasangan stiker dan juga detailing, guys. Jadi untuk menghemat biaya cetak mungkin jadi petunjuknya ditaruh di sini. Nah, kita langsung lihat ya. Untuk item pertama yang kita dapatkan adalah bannya. Kita mendapatkan large diameter slick tire berikut ini dengan ada tulisan RZ di situ, guys. Next kita lihat ada runner untuk bodinya ya. Jadi bodinya di sini cukup rapi dengan warna hijau yang saya bilang sih kurang lebih mirip lah dengan warna dari bodi original ya, guys. Tapi di kemasannya rada sedikit cerah ya untuk warna hijaunya, itu mungkin karena sudah di painted ya, guys. Nah, kita lihat di sini untuk bagian bodinya juga cukup rapi. Kalau saya bilang bagian dalamnya juga cukup rapi. Di sini terdapat marking ya. Jadi markingnya beda-beda, guys. Ada marking DD, ada marking WD juga. Jadi ini memang masih satu pabrikan, guys. Nah, untuk wheelsnya seperti ini. Jadi wheelsetnya ini kita dapat yang large diameter juga, otomatis dengan spoke yang seperti ini, guys. Nah, kita lihat sekarang untuk perintilan kecilnya. Seperti yang bisa kalian tahu ya, untuk kit RZ ini biasanya mesinnya kenceng banget. Jadi seperti ini untuk mesinnya. Lalu untuk shaft 60 mm dan juga propeller shaftnya seperti ini, guys. Nah, kita lihat untuk item berikutnya ada gear set. Kita dapat 3,5:1. Lalu ada terminal, ada juga perintilan, mur baut dan lain sebagainya. Kita akan buka semuanya terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya kita dapat chassisnya, guys, dengan warna abu-abu ya. Jadi biasanya kalau premium di kit original itu dia chassisnya karbon, guys. Tapi saya nggak tahu deh untuk yang Cannonball ini karbon nggak yang original, karena saya belum pernah punya. Tapi untuk yang seri Let's Go seperti Victory Magnum, Vanguard Sonic itu dia karbon, guys. Dan untuk chassisnya ini tadi kayaknya agak pengkang sedikit untuk chassisnya, tapi nanti kita akan lihat bagaimana hasil jadinya, guys. Berikutnya terdapat komponen dari gearbox dan sebagainya seperti ini, cukup rapi. Next untuk stikernya juga cukup bagus untuk cetakannya. Nah, di manual instructionnya kita lihat di sini ada tulisan Neo Tridager justru. Jadi bukan Cannonball, tapi memang secara umum ya Super 2 proses rakitnya sama. Jadi ini juga lagi-lagi untuk menghemat biaya cetak. Jadi pakai yang ada aja dimasukin ke dusnya, guys. Ya udah, jadi kita akan langsung aja rakit ya. Kita akan selesaikan proses buildnya dan akan saya detailing nanti untuk bodinya. Nah, kita sampai pada bagian dimana ada bagian kecil ini di runner. Jadi beberapa dari kalian juga pernah nanya ke saya, ini fungsinya buat apa sih? Ini sebenarnya difungsikan untuk menambah space ya. Jadi daripada kalian pakai spacer, kalian bisa pakai ini untuk dua lubang yang ada di bagian depan dari bumpernya seperti ini, guys. Ini juga bisa menambah sedikit tinggi dari bumper depannya ya, sehingga ada sedikit perbedaan derajat di situ. Jadi untuk menambah sudut sedikit tapi ya. Dan ini juga membantu untuk reinforcing juga, untuk memperkuat pemasangan dari FRP kalian. Nah, berikutnya kita akan coba pasangkan untuk wheels dengan tire-nya ya. Kita akan pasangkan keempat bannya di sini kepada velgnya, dan berikutnya kita langsung rakit aja untuk chassisnya, guys. Oke, untuk chassisnya sudah selesai kurang lebih. Ini akan kita langsung pasangkan baterai Fujitsu ya, dan kita akan coba langsung engine on di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini suaranya kenceng banget ya. Ini juga ciri dari kit-kit KW, biasanya mesinnya memang kenceng banget, guys. Jadi kalau saya sarankan untuk test run jangan pakai mesin bawaannya, tapi kalian harus ganti dengan Mabuchi. Atau kalau kalian mau pakai mesin bawaannya, wajib di-build menjadi lebih kokoh lagi untuk kitnya. Mungkin pakai settingan side damper atau BMX atau mirip-mirip STO tapi KW ya, yaitu terserah kalian juga, guys. Nah, kita akan langsung aja selesaikan untuk proses rakitnya, guys. Dan sekarang kita akan lihat untuk bodinya. Jadi bodinya akan saya lakukan proses detailing sesuai dengan petunjuk pada boxnya, tapi akan sedikit saya improvisasi. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi untuk bagian depan dari headlampnya tuh saya warnain silver, dan juga untuk bagian rear lampnya juga, tail lightnya juga akan saya kasih warna silver dan juga merah, guys. Seperti ini, seperti pada Cannonball klasik ya. Kalau kalian sudah lihat video build saya untuk yang special selection dengan body plated, kalian harus lihat lagi untuk proses unboxing dan juga merakitnya.
Nah, di sini udah selesai. Jadi sekarang kita akan coba cek nih. Tadi kan kelihatannya untuk chassisnya pengkang. Kita akan lihat di setting board. Dan rupanya betul guys. Jadi ini sudah saya posisikan di setting board dengan kondisi rakit apa adanya tadi ya. Dan ini rupanya dia agak pengkang. Jadi satu sisi roda dia terangkat seperti ini. Dan ini agak kurang tidak menguntungkan kalau kita lakukan test run nantinya, karena pasti ada friksi pada gear setnya atau gear trainnya guys, atau pada gigi-gigi di gearnya itu akan ada gesekan yang lebih besar sehingga menyebabkan mobil biasanya akan mengalami friksi yang besar dan melambat ya guys, dan mesin otomatis cepat panas ya. Dan ini dia untuk bodinya sudah saya pasangkan, dan untuk baterainya juga membantu sih untuk meluruskan chassisnya, tapi memang nggak banyak banget. Jadi kalau kalian mau instan ya kalian bisa tekuk-tekuk seperti ini. Dan kita coba cek lagi di setting board, hasilnya lumayan. Tapi kalau kalian mau lebih agak permanen, kalian bisa lepaskan lagi keseluruhan bagiannya. Harusnya di awal tadi prosesnya ya, kalian bisa panaskan untuk chassisnya dan kalian tekuk sehingga lurus, dan setelah itu baru kalian dinginkan. Ini sudah saya praktekkan pada chassis DDVC Carbon untuk Super FM ya. Kalian bisa cek di highlight reels saya atau di TikTok saya, itu ada di bagian playlist tutorial dan custom guys. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya di bawah sinar matahari seperti ini. Cukup keren sih sebenarnya untuk koleksi aja, tapi kalau kalian gunakan untuk balapan ya jelas satu tidak bisa diikutkan pada balapan kelas original ya, seperti STB murni, STB Plus, STB Pro, kecuali kalau dari penyelenggara mengizinkan kit KW. Itu lain cerita lagi. So pastikan kalian cek ke penyelenggara kalian masing-masing guys. Sampai di sini aja untuk unboxing dan juga rakitnya. So pastikan kalian cek juga video saya lainnya ya biar nggak ketinggalan, dan kalian harus subscribe dan juga aktifkan notifikasi guys. So kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.